Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta Kurnia Arsa Putri Salsabila, NIM 12308193222. Saya dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan tentang gangguan afektif, yaitu depresi dan mania. Depresi didefinisikan sebagai afek disforia atau kehilangan minat atau kesenangan terhadap semua atau sebagian aktivitas maupun kegiatan yang lazim dilakukan. Depresi tidak selalu mengacu pada kesedihan yang dapat merupakan suatu reaksi alami terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan atau berkonotasi suatu penyakit terminal atau mengancam nyawa. Kesedihan dapat juga berespon dengan pemberian dukungan dan juga simpati. Teori-teori depresi. 1. Teori monoamin untuk depresi. Teori monoamin untuk depresi mengatakan bahwa depresi berhubungan dengan berkurangnya suatu aktivitas yang ada di sinapsis-sinapsis serotogenik dan noradrenergic. 2. Model diatesis stres untuk depresi. Menurut teori ini, sebagian orang mewarisi sebuah diatesis atau kerentanan genetik yang tidak mampu menginisiasi gangguan itu dengan sendirinya. Kategori-kategori utama gangguan afektif. Depresi bukanlah satu-satunya gangguan afektif atau gangguan emosi psikotik. Tipe utama lainnya adalah mania, yang dalam banyak hal berlawanan dengan depresi. Mania adalah gangguan afektif yang ditandai oleh rasa percaya diri yang berlebihan, impulsivitas, distraktibilitas, dan energi yang tinggi. Ketika mania itu sudah berkembang dengan sepenuhnya, orang itu sering bangkit dalam keadaan antusiasme yang tidak dapat dikendalikan, dengan ocehan yang tidak putus-putus yang mengalir tanpa henti dari satu topik ke topik yang lainnya. Faktor-faktor penyebab dalam gangguan afektif. Faktor-faktor genetik memberikan kontribusi pada perbedaan di antara orang dalam perkembangan gangguan afektif. Meskipun ada banyak pengecualian, ada kecenderungan bagi kembar identik untuk menderita tipe gangguan yang sama, seperti unipolar atau bipolar. Namun, tidak ada gen tertentu yang dikaitkan dengan gangguan afektif. Ada sebuah gangguan afektif yang menyebabnya lebih jelas karena serangannya berulang secara sistematis. Pada mereka yang menderita Seasonal Affective Disorder atau SAD, gangguan afektif musiman, serangan depresi, dan letargi atau kelesuan yang biasanya terjadi setiap musim dingin. Tanda-tanda depresi. 1. Nafsu makan menurun dan penurunan berat badan. 2. Gangguan tidur. 3. Lesuh, tak bertenaga, lelah. 4. Kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas yang biasanya merangsang pekerjaan, hobi, aktivitas sosial, dan seks. 5. Kemampuan berpikir dan berkonsentrasi menurun, pikiran lambat atau kacau balau. Gejala fisik dari depresi. Gangguan pola tidur. 2. Berperilaku pasif. 3. Sulit memfokuskan perhatian dan pikiran. 4. Kehilangan sebagian dari motivasi kerja. 5. Memendam perasaan. Gejala psikis dari depresi. 1. Kehilangan rasa percaya diri. 2. Bersikap sensitif. 3. Merasa diri tidak berguna atau putus asa. 4. Merasa bersalah. 5. Perasaan terbebani. Penemuan obat antidepresan. A. Inhibitor monoamin oksidase iproniazid. Iproniazid adalah sebuah agonis monoamin yang menaikkan kadar monoamin dengan menghambat aktivitas monoamin oksidase atau MAO, enzim yang menguraikan neurotransmitter monoamin di sitoplasma neuron. Namun, orang yang memakai inhibitor MAO berisiko mengalami stroke yang disebabkan oleh desakan tekanan darah. B. Antidepresan trisiklik. Imipramine merupakan antidepresan trisiklik pertama pada awalnya diduga sebagai obat anti-skizofrenik. Antidepresan trisiklik memblokir reuptake serotonin maupun norepinefrin sehingga meningkatkan kadar mereka di otak. Mereka adalah alternatif yang lebih aman untuk inhibitor MAO. C. Inhibitor reuptake monoamin selektif. Selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRI adalah agonis serotonin yang memberikan efek agonistik dengan memblokir reuptake serotonin dari sinapsis-sinapsis. Mereka memiliki sedikit efek samping dan mereka efektif terhadap beragam gangguan psikologis selain depresi. Efek antidepresan pada deprivasi tidur dan olahraga.
Aksi antidepresan dari deprivasi tidur tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori depresi yang ada saat ini. Namun tampaknya ia bertentangan dengan temuan bahwa gangguan tidur itu seringkali berhubungan dengan depresi. Temuan bahwa deprivasi tidur mengurangi depresi tidak memiliki banyak kegunaan terapeutik karena depresi kembali lagi begitu pasien itu kembali ke pola tidur normalnya. Namun, kita dapat mempelajari bagaimana deprivasi tidur mengurangi depresi dapat membawa pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme neural depresi dan perkembangan obat-obat antidepresan baru. Olahraga memiliki efek yang menguntungkan pada depresi. Olahraga meningkatkan neurogenesis dewasa di hipokampus. Serupa dengan itu, antidepresan juga meningkatkan neurogenesis hipokampal